Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang animasi yang nanti akan saya buat menggunakan aplikasi Adobe Animate. Jadi seperti yang kita ketahui, Adobe Flash bagi teman-teman yang biasa pakai Adobe Flash, sekarang kita bisa beralih ke Adobe Animate, di mana yang kita ketahui kan Adobe Flash kan tidak dikembangkan lagi ya oleh perusahaan Adobe ya. Jadi mereka menggantikan dengan Adobe Animate ya. Jadi nanti hampir sama persisnya seperti Adobe Flash ya. Nanti kita lihat saja seperti apa nanti fasilitas yang ada di Adobe Animate ya. Nah, kali ini kita akan membuat animasi yang seperti ini ya, bouncing ball ya. Jadi bola yang memantul ya. Jadi kalau biasanya sih kita membuatkan sketsa terlebih dahulu ya sebelum kita membuat animasinya di salah satu software animasi seperti Adobe Animate ya. Jadi saya tadi mencarinya di Google untuk sketsanya, karena dengan membuat sketsa sendiri kayaknya lebih lama waktunya ya. Jadi saya searching saja di Google dan saya menemukan desain sketsa untuk bola memantul ya, yang dibuat oleh website angryanimator.com ya. Nah, nanti silakan dicari aja ya. Nah, oke, dengan sketsa ini ini akan menjadi guiding kita ya untuk pembuatan animasi kita. Oke, sekarang kita coba ya. Nah, saya sudah buka Adobe Flash-nya, tinggal kita Adobe Animate-nya ya, tinggal kita buat create new di sini. Jadi tampilan awalnya seperti ini ya. Nah, kita pilih yang standar saja ya, dengan ukuran 640 kali 480 pixel ya. Kita create di sini. Oke, di sini saya ubah dulu ya. Di sini saya ganti 24. Dan nanti pun kalau seandainya masih cepat ya, kita ubah menjadi frame rate yang rendah ya, karena dalam frame rate ini dia menyelesaikan 24 frame dalam waktu 1 detik ya, seperti itu ya. Jadi makin besar frame rate-nya, nanti animasi kita semakin cepat ya. Nanti kalau kita lihat nanti kecepatan, nanti kita turunin saja ya. Oke, kita coba klik tombol create di sini. Nah, seperti ini ya. Dan kita import tadi guiding kita tadi ya, to stage ya. Oke, nah ini nih. Dan kita letakkan di sini nih ya. Nah, ini. Dan kita coba ganti layernya ini ya. Misalnya guiding ya. Kita kasih namanya ya. Guiding seperti ini. Oke. Kita coba besar ini. Kita coba besar ini. Kita penuhkan saja dengan kita pakai tool ini ya, pre-transform. Kita penuhin layar kita. Sorry. Jadi nah nih, saya tekan tombol shift ya, supaya dia masih proporsional ukurannya ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oke, nanti silakan disesuaikan dengan keinginan masing-masing ya. Nah, di sini pada layer guiding ini kita klik kanan, nanti pilih properties ya. Kita pilih opacity. Jadi di sini kita buat opacity-nya jangan terlalu terang ya, karena kan dia sebagai guiding ya. Nanti kalau dia terlalu terang agak susah kita ngelihat animasi yang akan kita buat ya. Nah, jadi kita buat 50%. Tetapi kalaupun masih itu terlalu terang, kita klik kanan di properties, kita ubah misalnya menjadi 30%. Nah, seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Oke. Sekarang kita tambahkan, kita kunci terlebih dahulu layer guiding ini, karena ini sebagai guiding saja, tidak boleh ada animasi atau ada objek di layer ini ya. Kita klikkan, kita tambah layer lagi. Nanti di sini
ada simbol plus ya. Nah, seperti ini. Misalnya ini kita buat bolnya ya, untuk bolanya. Nah, kita coba besarin ya, agar membantu kita. Kita buat bolnya dengan opal tool ya, seperti ini ya. Oke, kalau kita tidak mau ada stroke-nya, jadi objek ini ada stroke-nya nih, ada bingkainya ya, ada bordernya nih. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita tidak mau ada stroke-nya, kita klik, ini adalah isinya, fill ya. Ini adalah untuk stroke color-nya. Ya, jadi kita pilih yang ini. Nah, jadi kita hanya punya fill-nya saja. Pakai opal tool seperti ini. Oke. Ya. Nah, ini objek ini sudah kita buat ya, dan kita coba convert menjadi simbol ya. Kita pilih yang jenisnya grafik, jadi saya ganti aja namanya ball, seperti ini. Oke, jadi kita coba kecilkan nanti dengan Fourier transform. Ya, seperti ini. Kita coba usahakan sama ya ukurannya. Nah, kurang lebih sudah sama ya. Oke, jadi enak sekali kalau kita sudah punya guiding seperti ini, tinggal kita ikutin aja ya. Nah, ini guiding ini kita akan perpanjang sampai 30 ya. Nanti kalaupun kurang kita tambah, kalau ada kelebihan kita hapus ya. Supaya nanti tampilan gambarnya itu panjang sampai dengan frame ke-30, kita klik kanan, di sini kita pilih insert frame saja ya. Nah, ini bolanya jadi kita akan membuat animasi frame by frame ya. Jadi kalau kita pernah membuat apa ya, gambarnya mau beda ya di beberapa kertas, lalu kita ganti kertas itu secara cepat ya, itulah fungsi frame by frame ya. Jadi animasinya itu akan berjalan dengan menggantikan frame by frame ya, sehingga kalau dijalankan dengan cepat ya, seolah-olah nanti dia bergerak, padahal itu gambar statis seperti itu ya. Nah, di sini kita setting tadi 24 frame per second. Jadi dalam 24 frame ini ke sini ini dibutuhkan waktu 1 detik ya. Kalau kita buatnya semakin besar, misalnya 30 frame per second, berarti 30 frame ini hanya butuh waktu 1 detik ya. Nah, seperti itu ya. Konsepnya seperti itu. Oke, kita coba ya. Di frame kedua, kita pilih insert keyframe seperti ini. Nah, tinggal kita pindahkan aja bola kita. Nah, seperti ini ya. Misalnya kita samakan seperti ini ya. Nah, kalau kita ingin melihat posisi bola kita yang sebelumnya, kita bisa menggunakan fasilitas onion skin ya. Nah, jadi kita bisa lihat nih, ini bola yang pertama, bola pada frame kedua ya. Kita klik kanan lagi, keyframe, kita pindahkan ke sini ya. Oke. Ya, sangat mudah sekali dengan guiding ini. Klik kanan lagi dan kita masih bisa ngelihat ya bola kita yang di frame 1, frame 2, di frame 3 ya. Oke, kita lakukan terus ya, seperti itu ya. Nah, ini kita pindahkan ke sini ya. Dan di sini karena kecepatan, jadi konsep apa ya, konsep benda jatuh itu ya, dia waktu kita pegang itu kecepatannya 0 ya. Ketika kita lepaskan ya, nanti makin lama dia tuh makin cepat ya. Jadi karena dia ada pengaruh gravitasi ya, jadi makin lama makin cepat, karena gravitasi kan punya percepatan yaitu 9,8 ya. Jadi makin lama makin cepat. Makanya nanti kalau kita lihat lompatannya semakin jauh ya. Lompatannya semakin jauh, dan kalau bola itu dibuat dari karet, mungkin nanti akan mengalami perubahan bentuk seperti ini nih, karena pengaruh kecepatan tadi ya, akan sedikit lonjong seperti ini ya bentuknya ya, elips ya, bukan lagi lingkaran seperti ini ya. Oke, kita coba aja lagi ya. Nah, di sini kita klik kanan, insert keyframe, kita pindahkan di sini. Nah, sepertinya di sini bola mengalami perubahan ya, karena kecepatan tadi. Kita gunakan Fourier transform. Ya, kita jadikan fokusnya tuh di ujung sini ya. Jadi kita coba besarin ya. Kalau seandainya ini sulit, kita coba besarin. Nah, seperti ini ya.
gunakan aja scroll ya untuk besarnya, atau nanti bisa pakai yang ini ya. Ini sorry bukan ya. Gunakan scroll aja ya, gunakan scroll seperti ini. Atau nanti di sini sebetulnya ada zoom tool ya. Nah, ini bisa pakai yang ini nantinya ya. Tapi saya menggunakan scroll saja untuk membantu memperbesar tampilan seperti ini ya. Nah, kita gunakan pre transform di sini. Ini ya. Jadi jadi karena fokusnya di sini ya, lalu kita coba sedikit putar ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini ya nggak pun sama nggak apa-apa ya. Nah, ini. Oke. Kita coba kecilkan lagi dengan scroll ke bawah dengan tekan tombol kontrolnya ya. Lalu kita buat di insert keyframe lagi, kita pindahkan ke bawah sini ya. Nah, ini bolanya semakin elips ya. Dan kita gunakan pre transform. Oke. Dan sepertinya bolanya mengecil ya. Karena pengaruh seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya. Ini kalau kita lihat secara nih, bola kita jatuh, kita bisa ngeliatnya di onion skin ya. Oke, jadi kalau kita mainkan dulu, kita letakkan di sini. Tuh ya. Nah, itu sepertinya kecepatannya. Nanti kita coba pelankan ya. Oke, kita coba lagi di sini insert keyframe dan kalau enaknya sih ya kita ini kayak perubahan bolanya ya seperti ini ya. Nah, ini. Tapi sebetulnya kalau mau enak sih seperti ini, saya ulang ya. Kita kembali ke sini, kita delete dulu ya. Kita remove frame, kita kembali ke sini, kita remove frame ya. Kalau mau enaknya itu kita coba di sini ya, ini bolanya masih utuh ya. Kita insert keyframe aja dulu ya. Nah, kita posisikan aja dulu seperti ini ya. Bolanya jangan diubah terlebih dahulu ya. Nah, ini insert keyframe, kita letakkan di sini ya. Insert keyframe lagi kita letakkan di sini ya. Insert keyframe lagi, kita letakkan bolanya di sini ya. Terus kita coba letakkan dulu saja. Nanti kita akan ubah bentuk bolanya ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah. Semakin rapat ya, berarti menandakan dia semakin pelan ya. Karena kan kalau dia ke atas itu, bola itu semakin memelan ya. Sampailah nanti kecepatannya menjadi 0. Berarti dia sudah mencapai ketinggian maksimum ya. Lalu nanti dia akan turun lagi seperti itu ya. Oke. Itu kita pelajari biasanya di mata pelajaran fisika waktu kita SMA ya. Nah, seperti ini ya. Oke, dia memantul lagi. Dan ini oke. Dan dengan ini sangat membantu sekali ya dengan sketsa yang kita buat terlebih dahulu ini ya. Oke. Nah, di situ bolanya nih ya. Pantulannya semakin tidak tinggi lagi ya. Nah, seperti ini.
Kita matikan aja onion skin-nya. Nah, nih. Ini tadi, oh sudah. Berarti ini yang di sini ya. Oke. Nah, di sini. Nah, di sini. Nah, ini guidingnya hilang nih. Kita perpanjang lagi ya. Insert frame. Oke, ini dia ke bawah sini. Dia ke sini ya, ke bawah sini. Di bawah sini ada dua ya. Dia sorry, ini insert frame ya. Klik kanan insert frame. Ini kita pilih lagi insert keyframe. Nah, kita sudah selesai ya. Sekarang kita coba. Yang pertama ini ada posisi di sini ya. Oke. Oke. Oke ya. Nah, di sini dia mengalami sedikit perubahan bentuk ya. Nah, seperti ini kita pindahkan fokusnya di bawah, di ujung situ ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Dan yang ini, nah nih, sedikit kita putar, kita pindahkan fokusnya di sini, lalu kita pipikan, kita buat dia panjang, ya seperti ini. Ya, kurang lebih seperti inilah ya. Nih kayaknya kita pindah lagi sini. Nah nih. Oke, dan yang di sini, nah ini kita coba. Oke, oke, ini kita, oke, sepertinya lagi ya. Oke. Oke, nah seperti ini ya. Dan kita pilih yang satu lagi. Nah ini. Bolanya sedikit berputar. Dia ini masih menggunakan pre-transform ya. Nah, seperti ini. Oke. Yang ini oke, sepertinya bolanya enggak berubah bentuk. Kalau yang satu ini oke, anggap saja sama. Oke. Oke. Ya, ini ya. Oke, tinggal kita gunakan keyboard aja untuk menepatin posisinya ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini bola mengalami perubahan bentuk lagi ya karena pengaruh kecepatan tadi ya. Nah, seperti ini. Sorry. Nah, kurang lebih seperti inilah. Ya, oke, misal kita oke, seperti ini nih. Oke, sebentar ya. Kita samakan. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Nanti bisa diatur lagi. Nah, oke. Dan yang satu ini dia juga mengalami perubahan bentuk. Sorry. Ya, oke.
Di sini posisinya. Oke, ini sepertinya ke, nah ini kita tarik, nah seperti ini ya. Terus nah ini kita putar dulu ya, kurang lebih seperti ini. Kita samain. Oke. Oke, bentar ya. Saya pilih, saya taruh sini nih. Saya tambah ya. Nah, jadi saya bisa geser nih. Nah, seperti itu. Oke. Oke. Terus ya. Yang paling susah ya kita gini aja ya. Nah, nih. Kita samain aja posisinya. Nah, nih. Ya, oke. Oke, ini sepertinya ada seperti ini. Nah, oke. Yang satu ini kita samain posisinya, oke. Kita tarik, kita samain atasnya, kita samain yang di bawahnya, oke. Nah, ini kita sepertinya dia sedikit berputar, oke. Ya. Oke. Nah, ini sepertinya nggak ada perubahan ya, bolanya masih tetap bulat. Nah, ini oke. Dan yang ini sepertinya sedikit nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita coba geser lagi nih. Nah, nih di sini bolanya menyentuh lantai lagi, jadi dia memipis ya. Dan ini bolanya ya, kembali ya. Oke, sepertinya sudah ya. Kita coba lihat nih animasi kita ya. Oke, kita coba tampilkan yang punya kita saja ya. Jadi di sini ada visible ya. Kalau dia mata disilang seperti ini, nanti layar kita tidak tampak ya. Nah, kita coba enter. Nah, seperti itu. Oke, sepertinya sudah bagus ya. Kalaupun itu kecepatan istilahnya ya, terlalu cepat, nanti kita tinggal klik properties di sini, kita misalnya kita ganti 20 ya, seperti ini. Kita coba enter lagi. Nah, tuh. Jadi bolanya hidup ya, di mana posisi bolanya itu apa ya, bentuk bolanya itu berubah ya, jadi dia seolah-olah hidup, betul-betul apa ya, bola memantul ya, dan semakin lama pantulannya semakin tidak tinggi ya. Nah, seperti itu. Oke, ya seperti inilah kita membuat animasi untuk bola pantul ya, dengan menggunakan Adobe Animate. Teknik yang kita gunakan adalah frame by frame ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.